underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Majelis Hakim Tipikor Jakarta menerima eksepsi yang diajukan mantan Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh pada kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini ya prihatin banget ya. Wah gitu ya. Yeah. Ini Hakim Agung ya. Yeah. Itu dia melakukan tindakan suap menyuap dah. Betul. Ya kasarnya begitu. Yeah. Dalam kasus koperasi simpan pinjam inti dana. Ya, bahwa ini yang namanya Hakim Ghazal Bah ini menerima suap agar supaya putusan dari koperasi simpan pinjam inti dana itu menguntungkan pihak koperasinya. Yeah. Dan ini udah ketahuan dan ditangkap sama KPK. Ya. Nah, tapi Hakim Agung yang bersangkutan ini cukup pinter kan, mungkin tahu loophole-nya dari hukum, maka dia mengajukan ke pengadilan pengadilan, ya. Nah, ternyata putusannya itu yang salah KPK. Dia diminta untuk dibebaskan, ya itu. Tapi kasusnya nggak cuma ini, ada Hakim Agung yang lain juga loh. Betul. Ya terlibat dengan ini juga, kalau adalah minta terkenal karena dia menerima suap 2 miliar rupiah agar supaya putusannya memihak pada koperasi inti dana tadi itu. Ya. Nah, sekarang kita mikir ini. Kenapa kok hakim-hakim kita itu sering-sering ya itu memihak kepada yang persakitan. Ya kita lihat tuh banyak kan korupsi yang besar-besaran hukumannya dituntut 12 tahun, putusannya 5 tahun. Betul. Ya, setelah itu masih dapat remisi kan? Kalau ada macam-macam hari raya itu dapat remisi. Ya, jadi korupsinya itu lebih bagus korupsi banyak karena hukumannya sebentar. Setelah itu pensiun, menikmati uangnya dia yang harus korupsi itu karena tidak disita juga. Betul. Nah, ini sebetulnya negara kita tuh kalau mau bebas dari korupsi ya hukumannya itu tidak seperti itu. Kalau kita boleh niru ya, itu di Tiongkok sana itu kalau you korupsi di atas 100 juta rupiah itu hukumannya tembak. Tidak cuma tembak ya, tembak sampai mati. Ya. Jadi kita lihat tuh ada di YouTube tuh ada itu, ya cewek-cewek yang cantik itu korupsi juga digituin, duduk jongkok tembak kepalanya pasti mati kan. Jadi sekira membuat orang takut untuk korupsi. Nah, di Indonesia ini hakim-hakim, maaf, tidak semua hakim ya. Hakim-hakim kita tuh banyak sekali yang begitu. Ya putusannya itu sepertinya loh ya, itu seperti pasal 68 damai. Ya, oke, yuk panipiro supaya putusan saya lebih ringan. Ya ini menjadi problem. Ya jadi menjadi problem kita bersama. Nah sekarang kan ada perubahan undang-undang konstitusi, ya lagi digodok kan. Akan ada revisi, ini sedang digodok sama DPR. Nah sekarang banyak yang demo, ya bahwa wah itu nanti undang-undang baru soal Mahkamah Konstitusi ini menjadi hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa independen. Ya bahaya. Ya, nah, salah satu pasal itu kan bahwa kalau sekarang itu hakim konstitusi itu tidak bisa diganti sampai dia itu mengundurkan diri atau sudah tidak mampu, misalnya kena stroke, ya, nah itu macam-macam baru dia bisa diganti, ya, jadi mengundurkan diri atau sudah tidak mampu. Kalau enggak bisa diganti. Nah, sekarang undang-undang yang baru ini kan setiap 5 tahun dipertimbangkan apakah dilanjut atau tidak. Ya sebetulnya ini lebih bagus. Ya karena hakim itu kalau memang diberi kebebasan yang sangat independen, itu kan seenaknya sendiri. Kalau kita lihat Tipikor tadi itu, ya yang KPK sudah nangkep macam-macam, termasuk kemarin KPK yang 80 atau 90 orang itu kena kasus korupsi semua kan, suap-suapan semua, jual jabatan kan, dari handphone lah, dari macam-macam dah, dari pulsa lah untuk tahanan itu kan korupsi yang berjemaah kan. Betul. Ya karena merasa tidak apa-apa dan hukumannya betul kan, cuman minta maaf
secara terbuka bersama kan. Kita lihat barisan banyak orang tuh minta maaf setelah berbuat salah. Kalau masalah seperti ini terus gimana? Ya, hakimnya kan berarti yang ada masalah kan. Betul. Nah sekarang kalau hakimnya itu dikasih kebebasan penuh, ternyata sejarah kita lihat track recordnya itu banyak yang negatif, tidak sesuai dengan keadilan yang dituntut oleh masyarakat. Ya contoh itu orang kalau nyolong mangga di tetangga itu atau copet-copet handphone di jalan itu hukumannya 2 tahun 3 tahun. Ya, tapi kalau korupsi besar-besaran ada yang hukumannya juga cuma 2 tahun, bahkan ada yang bebas. Gimana? Kan nggak bisa kan? Betul. Kalau hakimnya nggak benar, itu ya hukum Indonesia akan jadi nggak benar. Ya jadi kita setuju ya kalau memang undang-undang MK tadi itu dirubah. Sebetulnya paling bagus ya memang gini. Ini Indonesia akan menganut sistem trias politika. Sekarang kita bicara lembaga legislatif itu kan DPR. Sekarang lembaga yudikatif itu pengadilan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang ngawasi siapa kalau jelek? Ya, lah ini mestinya presiden itu menjadi tokoh yang paling utama dipilih oleh rakyat. Itu dia diberi kepercayaan sama rakyat untuk mengelola negara kita. Sekarang kalau bidang yudikatifnya tadi itu ada masalah, apakah presiden tidak boleh campur tangan? Kan 3 lembaga ini kan membantu presiden untuk menjalankan negara supaya bagus. Sekarang kalau ada lembaga yudikatif yang kacau, apa dibiarin? Ya makanya saya pikir itu MK sekarang nanti undang-undangnya kan dibatasi 5 tahun itu masih lunak ini. Ya yang betul mestinya kalau itu putusannya nggak betul, presiden punya hak untuk memberhentikan dia, jangan jadi hakim lagi. Ya tapi sekarang enggak. Kalau ada hakim yang nerima suap malah dibebaskan. Betul. Lah ini gimana? Negara menjadi kacau. Jadi sebetulnya 3 lembaga ini kalau eksekutif pasti presiden kan. Tapi sebetulnya yudikatif ini harus presiden juga yang jadi bos. Agar supaya hakim-hakim itu jangan ngawur. Hakimnya kalau ngawur presidennya yang kena kan. Masa orang korupsi dibebaskan atau hukumannya ringan? Itu gimana? Kan nggak boleh mengganggu rasa keadilan rakyat. Hakim itu harus diganti atau bila perlu dibatalkan putusannya. Ya tapi kan batalkan putusan kan nggak bisa. Yang paling betul ya hakimnya dicopot. Nah kalau udah seperti ini teriak-teriak, wah kita kan nggak bisa yudikatif tuh hakimnya harus independen gitu lah. Independen kalau ngawur gimana? Jadi memang kita harus mikir ya. Ya kalau memang kita merasa ini salah ya ganti. Jadi presiden itu kalau di perusahaan kan seperti presiden direktur. Sekarang kalau orang finance-nya korupsi gimana ya dipecat kan? Nah sekarang ada SDM manager. Ya SDM managernya apa? Memutuskan kalau ada karyawan yang salah. Oh ya wis tidak apa-apa kamu tak ampunin korupsi ya udah tak ampun ya, besok jangan begitu lagi ya, dengan hukuman ringan. Ya presiden direkturnya menesu kan, ada berarti kamu sebagai SDM manajer nggak bisa, ya pecat itu ganti orang. Lah mestinya gitu kan. Ya jadi kalau kita masih ragu-ragu, ya wis nanti negara kita korupsinya sampai 100 tahun belum tentu selesai. Ya saya kira itu susah sekali. Jadi tatanan negara ini harus dimodifikasi sampai betul-betul efektif. Itu akan menyelesaikan masalah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.